Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa pada hari ini untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Adapun kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini berbicara tentang kerja keras kunci menuju sukses. Berbicara tentang sukses, seseorang pernah berkata kepada saya, saudaraku, sukses baginya itu adalah apabila dia selalu sehat, istrinya sehat, anak-anaknya atau sisi rumah tangganya sehat. Lalu yang kedua, kalau dia bisa memiliki yaitu harta sebanyak mungkin, itulah sukses bagi dia. Sepertinya saudaraku, penjabaran beliau ini amatlah menarik bagi kehidupan kita, karena siapapun mendengarkannya, ya tentu kita ingin seperti itu. Karena apa? Dengan sehatnya tubuh, dengan sehatnya badan saudara-saudaraku, tentu akan dapat itu menikmati berbagai makanan. Apa saja pun yang ingin kita makan, tentu bisa kita makan dengan tubuh yang sehat. Demikian juga dengan didukung oleh harta yang banyak. Segala macam makanan apapun saudaraku yang ada di sekitar kita tentu dapat terbelikan dengan harta yang banyak. Tetapi apakah kesuksesan yang Tuhan mau saudaraku hanya berhenti sebatas itu? Tentu tidaklah. Karena apa? Hidup ini saudaraku bukan hanya sebatas ada di tengah-tengah dunia ini. Hidup yang kita hidupi di dunia ini adalah sebuah persiapan. Hidup yang kita hidupi di dunia ini adalah sebuah penugasan sementara. Hidup yang kita hidupi di dunia ini, saudara yang kasih, adalah kesempatan untuk mengukur suatu prestasi. Bagaimana kita, saudaraku, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, di mana kita, saudaraku, dengan kerja keras mentaati segala perintah-perintah Tuhan kepada kita, dan juga dengan segala kerja keras yang ada itu, kita berusaha untuk menjauhkan segala larangan-larangan Tuhan. Dengan kerja keras kita, saudaraku, mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa? Karena kita tahu bahwa di balik hidup yang kita hidup ini masih ada kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih lama lagi. 9 bulan kita ada di dalam kandungan ibu kita, sudah dapat dikatakan itu adalah kehidupan. Tetapi kehidupan yang bagaimana? Tentunya kehidupan sebagai kehidupan persiapan. Untuk apa? Untuk mengarungi beberapa tahun hidup di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga dengan kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini beberapa puluh tahun. Belumlah ini saudaraku bahwa akhir daripada kehidupan, tidak. Tetapi ini adalah masa persiapan. Akan ada di balik hidup yang kita hidupi ini, yaitu hidup di akhirat, terbentang saudara yang kasih hidup yang kekal. Baik itu hidup yang kekal yang bernama sorga, baik itu hidup yang kekal yang bernama neraka. Ada dua, yaitu kehidupan yang kekal yang terbentang di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berhasil, saudaraku, menggapai kehidupan yang kekal yang bernama sorga, ditentukan saudara dengan kerja keras yang kita lakukan. Tidak ada kesuksesan yang bisa digapai, tidak ada cita-cita yang bisa terwujud tanpa ada usaha. Kalau ingin cita-cita kita tercapai, harus ada usaha kerja keras. Sekalipun kita berkata, oh tidak, saya ini anak Tuhan, saya ini telah lahir baru, saya ini memiliki hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan. Tanpa kerja keras pun segala kebutuhanku akan terpenuhi. Tanpa kerja keras pun saya tahu saya akan bisa masuk ke surga. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau saudara hanya berharap dan berharap dengan diam dan duduk, berharap yaitu kesuksesan datang kepadamu, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Saya mempelajari yaitu kebenaran firman Tuhan. Sekalipun Bapak Abraham telah yaitu memberkati anak yang bernama Ishak, mencurahkan berkat Allah tahu supaya hadir di dalam diri anaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ishak, saudaraku, tidak hanya berpangku tangan untuk menunggu dan menunggu janji yang Tuhan janjikan yang akan turun kepada dia dengan begitu saja, tidak. Tetapi kita melihat yaitu suatu kebenaran firman Allah bahwa Ishak itu juga dikatakan sebagai yaitu seorang pribadi yang sungguh bekerja keras. Sebab apa? Dikatakan di dalam kitab Kejadian, mari kita buka Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya,
bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Firman Allah mengatakan, saudaraku, maka menaburlah Ishak. Berbicara tentang menabur, bukanlah ia itu asal menabur begitu saja, tidak. Tetapi sebelum seseorang menabur, dia perlu mengerahkan waktu, tenaga pikirannya, bagaimana dia dapat itu mengolah tanah yang hendak ditaburi benih. Mengolahnya pun belum tentu sekali dua kali, tetapi tanah itu harus dibolak-balik, diistirahatkan beberapa lama, lalu saudara yang kasih diolah, digemburkan lagi. Supaya apa? Supaya tanah yang tandus itu dapat berubah, saudaraku, menjadi tanah yang subur, tanah yang gemuk, yang ketika benih ditaburkan dapat bertumbuh. Ishak, saudara yang kasih, melakukan semuanya ini. Lalu apa yang kita lihat dikatakan, ketika dia menabur pada tahun itu juga, dia mendapat hasil 100 kali lipat. Sekiranya dia bekerja dengan begitu saja asal lempar itu benih, mungkin tidak akan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Mungkin benih itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, tetapi buahnya mungkin buah yang jarang, buah yang sangat sedikit. Tetapi dengan firman Allah mengatakan dia menuai hasil 100 kali lipat. Tentu saudara yang kasih, ada kesungguhan yang luar biasa di sana. Ada kesungguh-sungguhan yang luar biasa di sana. Demikian juga saya perhatikan ketika dikatakan Ishak itu sudah suntuk usianya, matanya sudah kabur. Dia pikir bahwa umurnya tidak begitu lama lagi, dia akan menemui ajal. Apa yang dilakukan saudara-saudaraku? Dia ingin menurunkan itu berkat dari Tuhan, yaitu berkat Abraham yang turun kepada dia, hendak diturunkan kepada anak-anaknya. Lalu apa yang dilakukan saudaraku? Ketika dia menurunkan berkat yang diterima dari ayahnya bernama Abraham, yang berasal dari Tuhan, sekarang saudaraku mau diturunkan itu kepada anak yang bernama Yakub. Yakub menerima, saudaraku, dengan penuh kesungguhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yakub? Saya memperhatikan di dalam Alkitab, Yakub ini tidak hanya duduk-duduk begitu saja, tidak tinggal diam, lalu menantikan keberhasilan itu mendatangi dia, tidak. Tetapi keberhasilan yang didapat oleh Yakub itu adalah keberhasilan yang dijemput. Dengan cara apa? Dengan cara kerja keras. Di dalam kitab Kejadian diuraikan keberhasilan-keberhasilan yang diraih oleh Yakub itu, saudara-saudaraku. Setelah ayahnya memberkatinya, demikian juga berkat yang diberikan, yang diturunkan oleh ayahnya diteguhkan oleh Allah. Sebab dikatakan ketika Yakub, saudaraku, hendak menuju ke padang Aram, yaitu menuju ke tempat pamannya Laban, di suatu tempat yang bernama Betel. Ketika dia tertidur, dia bermimpi. Dalam mimpi itu juga Tuhan meneguhkan, yaitu perjanjian bahwa Yakub ini akan diberkati oleh Tuhan. Dia akan mengembang dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Dan dia katakan, Tuhan telah mengatakan, oleh keturunanmu semua bangsa-bangsa di bumi akan menerima berkat. Sekalipun Allah sendiri yang berjanji, Tuhan Allah sendiri yang berjanji kepada dia, tetapi kita lihat yang dikerjakan oleh Yakub adalah dia tampil menjadi seorang pekerja keras. Dengan cara apa? Untuk mendapatkan istri pun dia katakan, yaitu Lea dan juga Rahel. Dia harus rela, saudaraku, yaitu bekerja selama 14 tahun, bekerja keras di rumah yaitu pamannya yang bernama Laban. Demikian juga untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan oleh keluarga untuk memberkati masa depannya. Kita lihat juga bahwa dia harus bekerja 6 tahun. Firman Allah mengatakan bahwa Yakub ini bekerja secara sungguh-sungguh. Dia tidak santai. Tetapi firman Allah mengatakan dalam kitab Kejadian pasal 30 ayat yang ke-25 dan 26, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Dia katakan di sini, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Ternyata kita lihat, saudaraku, sekalipun Yakub ini
telah mendapat mandat dari Tuhan bahwa dia akan diberkati. Tetapi kita lihat untuk merespon janji Tuhan akan keberkatan itu, dia tunjukkan saudara-saudaraku juga, dia jemput saudaraku dengan usaha kerja keras. Karena itu saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, bagaimana seharusnya kita bekerja? Bagaimana seharusnya sebagai anak Tuhan, selagi kita masih hidup ini, bagaimana seharusnya kita bekerja? Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, hal yang pertama adalah jangan pilih-pilih pekerjaan, tetapi kerjakanlah pekerjaan yang ada di hadapanmu. Saya katakan sekali lagi saudaraku, jangan pilih-pilih pekerjaan, tetapi kerjakanlah pekerjaan yang ada, yang bisa engkau kerjakan pada saat ini. Mari kita buka dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Dia katakan demikian oleh firman Allah. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Dia katakan saudaraku, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pekerjaan yang kita kerjakan bukan hanya pekerjaan tertentu, tetapi segala pekerjaan yang ada. Apa yang ada di hadapan kita, hendaknya itu kita lakukan, hendaknya itu kita kerjakan dengan penuh kesungguhan. Saya ingin mengatakan kepada saudara, terkadang jenjang pendidikan, strata pendidikan seseorang itu menjadi penghalang bagi dia untuk tidak melakukan pekerjaan yang harus bisa dikerjakan. Karena apa? Kita tahu memang semakin tinggi pendidikan seseorang, bukan berarti semakin mudah dia mendapatkan pekerjaan. Tetapi justru kebalikannya, semakin tinggi pendidikan seseorang itu, semakin terbatas pekerjaan bagi dia. Karena apa? Karena mungkin saudara kekasih terlalu jaga image, terlalu saudara kekasih menjaga diri. Misalkan kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dianggap adalah pekerjaan kuli, seperti membangun suatu bangunan. Seorang sarjana barangkali sudah mikir untuk terlibat dalam pekerjaan semacam itu. Karena apa? Mengingat latar belakang pendidikan dia seorang sarjana. Padahal kalau dia melakukan pekerjaan yang sederhana, tentu suatu hari kalau ada pekerjaan lebih, bisa dia meningkat. Saya pernah mendengar TV wawancara antara seorang pekerja di salah satu perusahaan asing yang ada di Indonesia dengan Presiden Soeharto ketika tahun 80-an. Seorang saudaraku yang melamar ke perusahaan tersebut dengan ijazah SLTA, diterima di perusahaan tersebut. Tetapi oleh manajemen perusahaan itu, si orang ini dipekerjakan saudaraku sebagai cleaning service, yang hanya tukang nyapu-nyapu di lapangan gudang perusahaan tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Karena kita lihat, walaupun pada tahun 80-an itu, seorang tamatan SLTA itu bisa saudaraku memiliki pekerjaan atau meja atau mungkin posisi yang lebih baik. Tetapi ketika itu walaupun sepertinya direndahkan dia terus kerjakan pekerjaan itu dengan penuh kesungguhan. Dia tidak pilih-pilih. Ditugaskan di sana dia mau. Dan apa yang terjadi? Suatu hari, salah satu saudaraku, petinggi daripada perusahaan memperhatikan si orang ini. Apa yang terjadi? Dia lihat karena dia mengerjakan pekerjaannya itu dengan penuh kesungguhan. Dia bekerja sungguh-sungguh. Dia kerahkan waktu, tenaga dan pikirannya. Lalu yang terjadi apa? Suatu hari dia dipromosikan, dipindahkan dari cleaning service menjadi bekerja di bagian produksi. Demikian juga ketika dia bekerja di bagian produksi, apa yang terjadi? Dia juga dikerjakan pekerjaan itu penuh dengan kesungguhan. Dia di sana, dia tunjukkan betapa dia adalah seorang pekerja keras. Suatu hari juga, orang yang berenang di perusahaan itu, saudara-saudaraku, menilai orang ini memiliki penilaian yang baik. Sehingga suatu hari orang ini berkesempatan diberangkatkan ke luar negeri, ke Jepang untuk training. Karena apa? Dia inginkan
dengan karakter, dengan kesungguhan seorang ini untuk mengerjakan pekerjaan apapun yang diberikan kepada dia, tanpa pernah memilih-milih, tanpa pernah membedakan. Tetapi setiap ada pekerjaan yang ditugaskan kepada dia, yang ada di hadapannya selalu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Benar. Setelah diberangkatkan ke luar negeri, dia meningkatkan sumber daya manusianya, dia meningkatkan kemampuannya, pulang ke Indonesia. Betul, ditempatkan dia menjadi staf ahli di dalam perusahaan tersebut. Ketika itu saudara-saudaraku, sempat yaitu Presiden Soeharto bercanda dengan menanyakan, dengan posisi seperti ini, sudah berapa gaji yang kau terima setiap bulan? Dia mengutarakan, saudaraku, gaji yang diterima. Dengan segala keluguannya, dia jujur memberitahukan. Dan ketika itu Presiden Soeharto berkata, ya kamu lebih hebat dari Presiden. Sebab gaji yang kau terima itu lebih besar 10 kali lipat dari gaji yang diterima oleh seorang presiden. Bayangkan saudara-saudaraku, segala yang besar itu selalu diawali dengan hal yang kecil. Kesuksesan saudara-saudaraku tidak langsung bisa terjadi, langsung meloncat ke atas, tetapi selalu diawali dari tangga paling bawah. Jadi saudara, cara bekerja sebagai anak Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan pada hari ini? Kerjakan. Dengan ketekunan, dengan kerja keras yang kita lakukan, suatu hari ada kesempatan untuk menaikkan posisi kita ke jenjang yang mungkin sejajar atau sepantasnya dengan latar belakang pendidikan kita. Saya pun sebagai seorang rohaniawan yang dikenal sebagai seorang pendeta dan juga gembala sidang, hal ini selalu saya tunjukkan dalam kehidupan saya. Status sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala sidang, tidak pernah saya jadikan menjadi penghalang bagiku untuk membatasi diri untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang bisa saya kerjakan. Tetapi segala pekerjaan yang ada di hadapanku, yang walaupun sepertinya itu tidak sinkron dengan julukan sebagai seorang pendeta, dengan seorang gembala sidang, tetapi karena saya tahu pekerjaan itu pekerjaan halal, pekerjaan itu tidak mengandung dosa, hanya sepertinya memang lebih rendah di mata orang banyak, tetapi saya tidak pernah merasa malu. Tidak pernah merasa malu. Karena saya tahu, kita yang paling tahu keberadaan kita. Dan kita lah saudaraku yang paling merasakan, kalau kita berani yaitu mengerjakan pekerjaan yang orang lain tidak kerjakan, tetapi kita dapat mengerjakannya, pasti kita akan mendapat imbalan yang lebih, di mana orang lain tidak mendapatkannya, tetapi kita mendapatkannya. Itulah saudara-saudaraku yang saya rasakan akhir-akhir ini. Bagaimana kita seharusnya bekerja? Kalau yang pertama tadi, jangan pilih-pilih pekerjaan, tetapi kerjakanlah setiap pekerjaan yang ada di hadapanmu. Maka yang kedua adalah jangan menunda-nunda waktu untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang ada. Jangan menunda-nunda, tetapi setiap pekerjaan yang ada pada saat ini, mari kita kerjakan. Sebab apa saudaraku? Hari esok ada kesibukannya sendiri. Kalau kita saudaraku melakukan penundaan dengan berharap besok bisa kita kerjakan, bisa salah perhitungan. Sebab apa? Tidak ada seorang pun yang tahu akan apa yang terjadi hari esok. Hari esok itu adalah sesuatu yang misteri. Kita mungkin menjadwalkan besok ini bisa saya kerjakan, belum tentu bisa. Karena apa? Kalau hari ini engkau sehat, belum tentu engkau sehat besok. Kalau hari ini ada waktumu untuk bekerja, belum tentu besok ada waktumu bekerja. Karena bisa aja ada sesuatu seperti musibah saudara-saudara yang tiba-tiba terjadi. Akhirnya seharusnya kita mengerjakan suatu pekerjaan esok harinya, ternyata esok harinya tidak bisa dengan adanya musibah, jadi sibuk kita mengurusi segala sesuatu untuk menyelesaikan musibah yang sedang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Pekerjaan itu melakukan penundaan atau pekerjaan itu tidak terkerjakan dengan baik. Jadi rahasia yang kedua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, setiap pekerjaan yang bisa kita kerjakan bukan hanya hari ini, tetapi saat ini segera kerjakan. Segera kerjakan. Dengan kita mengerjakan pekerjaan yang bisa kita kerjakan pada hari ini, tidak akan ada lagi penyesalan di dalam diri kita. Jangan anggap enteng saudaraku penyesalan itu. Penyesalan adalah sesuatu yang menyesakkan.
Tetapi ketika pekerjaan itu sudah dapat dikerjakan, pada hari ini ada kepuasan. Besok bisa kita mengerjakan sudah ke pekerjaan yang lain. Lalu hal yang ketiga apa saudara? Bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang Tuhan inginkan saudaraku bagaimana kita bekerja. Yang ketiga ini bekerjalah seperti untuk Tuhan. Jadi setiap kali kita bekerja, kalau misalkan dari 24 jam, seorang pengusaha sukses pernah yaitu diwawancarai, apa rahasia beliau ini sukses dalam dunia usaha, sukses dalam keluarga, sukses itu juga saudaraku dalam pemenuhan kebutuhan rohani. Dan orang ini juga sangat lanjut usia. Beliau memaparkan rahasia yang selama ini saudaraku diterapkan dalam kehidupannya. Dia katakan dalam sehari semalam terdapat 24 jam. Lalu 24 jam ini dibagi 3. 24 jam dibagi 3 berarti 8 jam. Jadi dari waktu satu hari satu malam 24 jam ini itu dibagi 3. Bagian yang pertama dia katakan 8 jam bekerja, lalu 8 jam bersosialisasi, lalu 8 jam itu adalah untuk waktu istirahat tidur. Beliau mengungkapkan saudaraku, dari 8 jam masa waktu dia kerja itu benar-benar dia bekerja secara sungguh-sungguh. Mulai dari pemeriksaan yaitu pembukuan, demikian juga keuangan, sampai itu para karyawan yang melakukan suatu pekerjaan semua dipantau dengan penuh kesungguhan. Hasilnya apa? Perusahaan tersebut saudaraku begitu pesat perkembangannya. Perusahaan tersebut yaitu mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Dan yang terjadi kepada bapak ini, 8 jam waktu bersosialisasi yang digunakan itu benar-benar dapat terpraktekkan dengan baik. Ada yaitu beberapa jam dipergunakan bersama dengan istri dan juga anak-anak. Ada beberapa jam dipergunakan untuk berolahraga. Ada juga yaitu beberapa jam bersosialisasi dengan tetangga, dengan teman-teman sejawat pengusaha-pengusaha. Itu diefektifkan saudaraku di 8 jam yang kedua ini. Dan juga termasuk yaitu masa persiapan ke kantor, dan juga mandi, dan juga mendengar berita baik lewat televisi dan juga lewat koran. Semua dimanfaatkan dalam 8 jam yang kedua. Lalu 8 jam yang ketiga ini benar-benar dipergunakan secara efektif untuk tidur. Karena bagaimanapun manusia itu saudaraku tidak akan mungkin bisa bekerja secara terus menerus, tidak. Tetapi ada batas waktu bekerja. Tetapi ketika waktu batas bekerja itu harus digunakan secara yaitu sungguh-sungguh. Demikian juga waktu sosialisasi itu juga dimanfaatkan bersosialisasi secara baik. Demikian juga waktu istirahat itu dimanfaatkan dengan waktu istirahat yang dengan baik. Supaya apa? Supaya terjadi pemulihan. Dengan demikian esok harinya juga giliran saudaraku untuk bekerja, dia pun dapat itu bekerja dengan tubuh yang segar. Karena apa? Semua sudah tertata secara baik. Demikian juga ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita saudaraku. Tuhan menginginkan supaya setiap yaitu pekerjaan yang ada di hadapan kita, kita kerjakan penuh kesungguhan. Sebab apa saudara-saudaraku? Apa yang kita dapat pada hari ini ditentukan oleh apa yang kita kerjakan di masa lalu. Mungkin bisa kita evaluasi saudaraku, sudah seperti apa yang saudara dapat pada hari ini, itu dihasilkan dengan apa yang kau lakukan di masa lalu. Kalau kebetulan yang kau dapatkan pada saat ini juga kelihatannya sepertinya minim, mari kita evaluasi. Berarti di masa lalu mungkin engkau bekerja tidak begitu giat, engkau bekerja kurang begitu sungguh. Mari hari ini tingkatkan itu pekerjaan supaya engkau mendapat itu hasil yang lebih daripada apa yang kau dapatkan hari ini akan kau dapatkan di hari esok yang lebih lagi. Itu yang Tuhan mau saudara-saudaraku. Kita bekerja keras adalah untuk kemajuan kita. Kita bekerja keras adalah untuk menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan kegembiraan kepada Tuhan, sehingga ketika tiba ajal menjemput kehidupan kita saudara-saudaraku. Kerja keras yang kita lakukan menjalin hubungan kepada Tuhan, yaitu seperti saya katakan tadi saudaraku, begitu sungguh-sungguh kita mendekatkan diri kepada Dia, begitu taat kita kepada perintah-perintahnya, dan segala larangan-larangannya pun kita jauhkan dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan akan berlimpah dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan saudara yang kasih dalam kehidupan ini, kiranya usia atau kesempatan
yang Tuhan berikan kepada kita, kita manfaatkan seefektif mungkin. Untuk apa? Menghasilkan buah. Karena Tuhan inginkan saudara yang kasih dari setiap aktivitas yang kita lakukan, tidak sekedar aktivitas dengan begitu saja, tetapi setiap pekerjaan, apalagi pekerjaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh saudaraku, selalu menghasilkan buah, yaitu buah yang menyenangkan hati Tuhan. Buah yang memberkati saudara yang kasih diri kita, memberkati keluarga kita, memberkati lingkungan kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Seperti apa saudaraku yang dikatakan oleh Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Mari kita buka saudaraku, yaitu kita Efesus pasal 4 ayat 28, dikatakan demikian firman Allah. Di dalam kita Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan segala sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tuhan mau saudaraku supaya hidup kita itu tertib. Kalau mungkin selama ini kita hidup saudaraku hanya dari belas kasihan orang lain, atau mungkin selama ini kita saudaraku memperoleh harta hanya oleh karena itu, yaitu dengan jalan yang salah, jalan yang mungkin saudaraku yang kasih merugikan orang lain, karena mungkin ada harta yang kita punya, karena memang hasil dari rampokan, hasil dari pencurian, hasil yaitu memindahkan harta orang lain ke kita. Saudaraku, untuk sekarang tidak demikian. Firman Allah mengatakan, Paulus mengatakan kepada sidang jemaat di Efesus, hendaklah yaitu sidang jemaat Efesus itu memiliki kehidupan yang tertib di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan cara apa? Supaya setiap orang saudaraku tidak ada yang duduk santai, tidak ada yang hanya duduk diam lalu mengharapkan kesuksesan ada dalam dirinya. Hal itu tidak mungkin. Tetapi Paulus mengatakan saudaraku kepada sidang jemaat di Efesus itu, supaya masing-masing tertib kehidupannya. Kehidupan yang tertib itu dilihat bagaimana cara kerjanya, bagaimana kesungguhan kerjanya, bagaimana dia menghadapi setiap pekerjaan yang ada. Adakah dia saudaraku yang kasih langsung mengerjakannya atau menunda-nundanya? Adakah dia hanya memilih-milih pekerjaan-pekerjaan yang hanya disenangi saja, sementara yang disenangi itu saudaraku masih jauh daripada apa yang diharapkan? Tuhan mau saudara-saudaraku, jadilah engkau menjadi pekerja yang baik. Dengan engkau bekerja yang baik, engkau menghasilkan buah, kebutuhanmu terpenuhi, kebutuhan istri anak-anakmu terpenuhi, kebutuhan sanak saudara terpenuhi, dan lebih daripada itu firman Allah mengatakan saudaraku, kita bisa menghasilkan buah dengan menjadi berkat kepada orang lain, orang-orang lain berkekurangan, yang mungkin memiliki nasib yang kurang beruntung. Dengan uluran tangan kita, dari hasil kerja keras kita, dari hasil pekerjaan kita, mereka tertolong oleh apa saudaraku? Oleh usaha yang kita lakukan. Sebab walaupun kita berpikir suatu hari kita bisa menolong orang lain, tetapi kalau engkau tidak memulai, yaitu menunjukkan betapa engkau sebagai seorang pekerja yang sungguh-sungguh, sebagai seorang pekerja yang keras, itu hanya mungkin ada lamunan di dalam dirimu, itu hanya mungkin ada pemikiran-pemikiran, tetapi untuk memberi pertolongan engkau tidak akan pernah, yaitu melakukan kepada orang lain. Karena apa? Setiap orang tidak mungkin memiliki sesuatu kalau dia tidak menunjukkan kesungguhannya untuk bekerja. Keinginan Tuhan saudara-saudara yang kasih, baiklah kita saudaraku menjadi pekerja-pekerja yang luar biasa. Baik saudaraku yang kasih, untuk membangun keintiman hubungan kita kepada Tuhan, dan juga bekerja keras menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Bekerja keras saudaraku untuk menjauhi larangan-larangan Tuhan. Segala larangan-larangan Tuhan kita jauhkan saudaraku. Dengan apa? Bukan dengan santai, bukan dengan biasa-biasa, tetapi dengan fokus yang keras, sehingga kita saudaraku berhasil untuk mengubah yaitu karakter yang buruk saudaraku dapat memiliki menjadi karakter yang baik. Sifat-sifat yang jelek hanya dapat kita tinggalkan dengan usaha, yaitu kerja keras, dengan mengundang kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Kalau ini yang kita lakukan saudara-saudara yang kasih, maka berkat Tuhan akan berlimpah dalam diri kita. Selain daripada engkau yaitu memiliki segala sesuatu apa yang kau butuhkan, Tuhan limpahi engkau segala sesuatunya. Hidup yang kekal pun saudaraku sangat terbuka bagimu. Ketika kita mengakhiri hidup ini, Tuhan akan tempatkan kita di kekekalan yang bernama sorga, yaitu kekekalan saudaraku yang jauh saudaraku keindahannya, dengan keindahan apapun yang bisa kita dapati di bumi ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, ketika engkau mendengar firman Allah pada saat ini, mari rendahkan hatimu, mari lakukan firman Allah, senangkan hati Tuhan saudaraku melalui tindakan kerja kerasmu, melalui yaitu tindakan kesungguhan hatimu untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan yang baik yang bisa engkau lakukan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepada Bapa di surga, karena kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami Bapa di surga, bahwa kunci kesuksesan itu adalah ketika ada keinginan kami untuk bekerja keras, yaitu mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kami. Tetapi Bapa di surga, yang Tuhan inginkan itu bukan berarti yaitu bekerja keras secara kebablasan menjadi lupa waktu, lupa segala-galanya, tidak. Tetapi waktu yang terbatas, kerja keras dengan waktu yang terbatas, yang terukur. Mari Tuhan tolong Bapa di surga, supaya karena kami tahu Bapa bahwa hidup kami di dunia ini amat-amatlah terbatas. Suatu hari Tuhan kami akan menutup yaitu mata, suatu hari kami akan menemui ajal. Selagi Tuhan napas di kandung hayat, mari Tuhan tolong Bapa supaya benar-benar setiap waktu yang ada kami pergunakan seefektif mungkin untuk melakukan apa yang dapat kami lakukan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah demikian juga Tuhan seluruh umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Mari Tuhan tolong Bapa di surga, supaya mereka Tuhan meninggalkan yaitu roh kemalasan. Jangan ada yang hanya berdiam dan juga hanya mengharapkan yaitu kesuksesan datang dengan hanya berpangku tangan. Tetapi biarlah setiap orang Tuhan bertindak sejak mendengarkan kebenaran firman Allah ini, baik Tuhan untuk memperbaiki diri, untuk mencukupkan kebutuhan dirinya, rumah tangganya, dan juga masa depannya. Nama Tuhanlah dipuji dimuliakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di surga. Kami sangat percaya setia Tuhan, orang-orang Tuhan yang membuka hati dan yang mau Tuhan menerapkan kebenaran firman-Mu, seluruh janji-janji yang Tuhan janjikan lewat kebenaran firman-Mu tergenapi dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.